Jangan memikirkan gajah. Nah, apa yang teman-teman pikirkan? Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Hugo Ivan dari Bisnis Hack Bahagia Mendunia. Asik. Teman-teman ya, jangan memikirkan gajah. Nah, ketika saya mengatakan seperti itu, apakah yang teman-teman pikirkan? Ayo ngaku. 100% pasti teman-teman memikirkan gajah ya. Padahal saya sudah melarang untuk jangan memikirkan gajah. Sama juga ketika teman-teman melihat sebuah pelang di pinggir jalan, mereka berkata, jangan tengok ke kiri. Wah, apa yang teman-teman lakukan? Apa yang kita lakukan? Pasti kita akan tengok ke kiri gitu kan. Nah, maka dari itu ketika kita punya anak besok ya, atau teman-teman punya anak atau punya adik, keponakan, mengatakan jangan nakal, itu hanya akan membuat mereka menjadi anak nakal ya. Karena otak manusia pada dasarnya tidak bisa memahami kata negasi ya, kata jangan, kata tidak itu susah gitu membayangkannya gitu. Sekarang coba teman-teman jangan pikirkan uang. Apa yang teman-teman pikirkan? Pasti uang. Dan yang teman-teman pikirkan, saya tanya, apakah tulisan UANG atau uang itu sendiri gitu? 100.000, 50.000. Nah, pasti jawabannya akan yang terpikirkan adalah uang itu sendiri, bukan tulisan uangnya, ya nggak? Karena pada dasarnya manusia itu makhluk visual, teman-teman ya. Jadi ketika kita bilang jangan nakal ya, nah otak kita akan mencari hal-hal nakal gitu ya, yang terpikiran. Kita akan pikir hal-hal nakal itu apa sih contohnya gitu ya. Dan ketika saya bilang, ketika ada yang bilang jangan mikirin gajah, otak kita secara otomatis walaupun kita mau menolaknya gitu ya, yang terpikiran tetap gajah. Artinya teman-teman berpikir negatif itu sangatlah kurang oke gitu ya, sangatlah buruk. Ya, sama seperti teman-teman tahu nggak sih ketika ada orang main ski gitu ya. Teman-teman pernah ke Eropa? Belum? Saya juga belum. Ya. Di Eropa sana banyak orang yang main ski salju gitu ya. Main ski itu ya ski ya, kayak snowboarding gitu ya. Ski. Nah, atlet-atlet ski ini mereka selalu memikirkan di dalam otak itu adalah fokus kepada jalurnya, fokus kepada jalannya, fokus kepada jalurnya. Bukan jangan mengenai pohon, jangan menabrak pohon, menghindari pohon, jangan mengenai pohon dan sebagainya. Karena apa? Ketika mereka berpikir jangan mengenai pohon, yang terpikirkan di otak mereka adalah pohon. Sehingga ketika mereka memikirkan pohon, ya, akhirnya mereka akan tertabrak pohon. Sama teman-teman seperti biasanya cewek sih ya, nggak tahu ya, tapi sering terjadi di kehidupan nyata. Tapi ini biasanya teman cewek saya gitu. Ketika nyetir mobil gitu, ketika kita bilang jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kanan, malah dia itu semakin ke kanan gitu ya, bahkan hampir nyeblung selokan gitu ya. Ini real case teman-teman ya. Nah, jadi bahaya gitu. Ketika kita bilang kalimat negatif itu untuk diafirmasikan ke dalam otak kita, ternyata efeknya kurang baik. Jadi alih-alih mengatakan jangan jadi miskin, jangan jadi menderita, kita diganti dengan jadilah kaya, jadilah orang yang berbahagia dan sebagainya. Nah, dan menariknya teman-teman, penelitian di Stanford University, Amerika Serikat mengungkapkan nih hubungan antara pola pikir dan kesehatan. Wow, menurut para ilmuwan, orang yang berpikir negatif mengenai aktivitas fisiknya cenderung menganggap dirinya tidak bugar ya. Jadi ini ya, selama 20 tahun peneliti melakukan riset mengenai berapa banyak orang sih yang berolahraga sekaligus mengamati data kematian pada 61.000 orang dewasa. Wah, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, di situ peneliti menyatakan bahwa orang-orang yang berpikir bahwa dirinya tidak melakukan olahraga sebanyak rekan-rekan mereka meninggal lebih dini daripada teman-teman lainnya yang berpikir sudah melakukan banyak olahraga. Padahal nih ya teman-teman, jumlah olahraga yang mereka lakukan sama. Bayangin, berpikir negatif bisa membuat kita mati lebih dini. Mengerikan bukan? Nah, menurut penelitian tersebut juga mengatakan bahwa olahraga memang bisa meningkatkan kapasitas hidup kita, meningkatkan umur kita, tapi ternyata pola pikir juga pengaruhnya besar terhadap kehidupan kita. Octavia Zard, sang penulis penelitian, menemukan bahwa ada risiko kematian hingga 71%. Wow, tinggi sekali ya.
itu 71% tuh lebih besar tingkat kematiannya untuk orang-orang yang menganggap bahwa mereka beraktivitas fisik lebih sedikit daripada orang-orang yang lainnya. Tadi faktanya adalah aktivitas fisik mereka sama. Oke. Nah, selain itu berbicara negatif pada diri sendiri ternyata juga dapat berdampak pada kesehatan. Saat berkata semacam saya nggak bisa nih ngelakuin ini, saya nggak bisa nih ngejar omset 10M per bulan, saya nggak bisa nih penghasilan 100 juta per bulan, saya nggak bisa nih keluar dari utang, saya nggak bisa nih berolahraga dengan rutin, saya nggak bisa nih konsisten untuk buat video di YouTube dan sebagainya. Itu ternyata teman-teman, hal itu bisa membuat kita stres dan kurang motivasi. Nah, kata-katanya itu bisa diganti. Jadi misalnya ketika kita gagal nih, wah memang hari ini saya gagal dan saya akan memperbaikinya lain kali supaya berhasil. Nah, jadi jangan berhenti di saya gagal gitu atau di saya tidak bisa. Harus ada kalimat lanjutannya yang positif. Dan juga menurut psikolog Daniel Force, teman-teman, berbicara negatif pada diri sendiri akan mengurangi produksi hormon serotonin yang berfungsi untuk membuat seorang bahagia dan itu bisa menurunkan tingkat resiko depresi. Nah, nanti ada levelnya lagi nih di video selanjutnya mungkin ya. Kan ada orang-orang yang bilang, wah mas, kan ada namanya tuh toxic positivity, di mana kita berpikir positif terus-menerus gitu ya. Nah, tapi ini nggak bahas itu, belum bahas itu. Karena lebih toxic lagi kalau berpikir negatif gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas juga mungkin tentang toxic positivity atau gimana supaya kita berpikir positif tapi tidak toxic. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi kurang-kurangilah berpikir negatif dan mulailah berlatih berpikir positif. Nanti level kedua selanjutnya akan kita bahas di video lain. Semoga bermanfaat video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.